Belum selesai dengan kontroversi pertandingan Persija versus Persib. Sekarang wasit ini berulah lagi di Piala Dunia 2026. Halo sahabat bola sekalian, yang namanya sepak bola memang seringkali gak lepas dari yang namanya kontroversi. Di setiap kompetisi, di level manapun, pasti selalu ada kontroversi yang terjadi. Salah satu kontroversi terbesar yang ada di Liga Indonesia adalah pada saat gelaran Liga 1 2017 di pertandingan Persija versus Persib. Buat kalian yang udah ngikutin Liga Indonesia dari lama, pasti masih inget banget momen ketika gol striker ganas Persib Bandung, yaitu Ezechiel Duasel, yang saat itu dianulir oleh wasit. Padahal mau dilihat dari sudut pandang manapun, gol itu sangat jelas sah dan udah 100% masuk. Kenapa? Karena secara jelas jaring gawang udah bergetar. Dan secara logika gak mungkin jaring gawang bisa bergetar jika bola belum sepenuhnya masuk ke dalam gawang. Artinya gol Ezechiel Duasel tersebut harusnya diakui sebagai gol yang sah. Cuman, ada banyak pihak yang waktu itu gak mengakui bahwa gol tersebut sah, khususnya para pemain Persija Jakarta yang waktu itu tetap melanjutkan pertandingan. Bahkan Bambang Pamungkas yang saat itu jadi salah satu orang yang paling dekat dengan bola pun, itu gak menganggap bahwa bola telah masuk ke dalam gawang. Kemudian selain pemain Persija, pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut tentunya adalah wasit. Dan rasanya sebagian besar dari kalian, apalagi Bobotoh, pasti ingat sama nama wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Dia adalah wasit asing asal Australia bernama Shaun Evans. Waktu itu di zamannya sebelum ada kontroversi tersebut, wasit asing termasuk Shaun Evans ini tentunya diharapkan punya kemampuan yang baik dalam memimpin pertandingan. Apalagi dengan status mereka sebagai wasit asing, ekspektasi semua orang tentunya wasit ini punya kualitas yang ada di atas rata-rata wasit lokal kita. Tapi kenyataannya salah besar. Wasit yang awalnya diharapkan bisa membawa perubahan dan menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih fair play, justru malah jadi penyebab utama terjadinya kontroversi yang berakibat fatal. Karena saat itu, wasit Shaun Evans gak mengesahkan gol dari Ezechiel Duasel. Walaupun dia udah berkomunikasi sama asisten wasit, tapi hasilnya ternyata tetap sama. Dia tetap gak mengesahkan gol tersebut. Padahal seperti apa yang tadi kita bilang, dengan bola yang terkena jaring gawang, rasanya itu udah jadi bukti yang sangat jelas bahwa dengan mata kepala telanjang pun, harusnya mereka tahu kalau gol itu sah. Tapi entah kenapa, mereka tetap gak mengesahkan gol tersebut. Alhasil dampak yang sangat fatalnya waktu itu, karena memang ada banyak ketidakadilan yang terjadi di lapangan, banyak ketidakadilan keputusan yang diambil oleh Shaun Evans, skuad Persib Bandung saat itu lebih memilih buat gak melanjutkan pertandingan. Yang bikin mereka saat itu harus kalah WO dari Persija Jakarta. Nah, bahkan sampai saat ini, gak ada kejelasan terkait status gol Ezechiel tersebut. Walaupun udah ada replay, udah ada bukti yang jelas, tapi gak pernah ada kelanjutan dari kejelasan gol tersebut. Entah itu klarifikasi dari pihak wasitnya, dari PT LIB, dan dari manapun gak ada. Artinya sampai saat ini, masalah gol Ezechiel tersebut pada dasarnya masih belum selesai. Ibarat orang yang punya hutang, yang hutang itu masih belum dibayar, begitupun masalah ini, wasit Shaun Evans masih punya problem yang memang belum diselesaikan. Dan sekarang, per video ini dibuat, ternyata wasit Shaun Evans baru aja melakukan tindakan yang berujung kontroversi besar. Yang bikin parahnya lagi adalah kontroversi ini dilakukan bukan dalam skala kompetisi lokal, melainkan udah internasional, tepatnya di kompetisi sepak bola tertinggi, yaitu Piala Dunia 2026. Ini benar-benar parah banget, Pak. Jadi kronologinya, di pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Jerman versus Kurakau, wasit Shaun Evans bertugas sebagai wasit VAR di laga tersebut. Saat siaran dari live TV beralih ke ruangan VAR sebelum pertandingan dimulai, biasanya tayangan ini emang dilakukan buat ngenalin siapa sih wasit VAR-nya. Nah, di momen itu, wasit Shaun Evans ngasih gestur yang gak biasa dan bukan berasal dari protokol VAR maupun protokol siaran itu sendiri. Jadi dia membentuk tangannya itu mirip gestur oke yang memang biasa dipakai sehari-hari sama banyak orang. Cuma yang jadi masalahnya adalah gestur tersebut gak lumrah dilakukan dan memang gak sesuai dengan pedoman atau protokol apapun. Maka situasi tersebut memang pada akhirnya muncul tanda tanya besar khususnya di kalangan netizen. Banyak dari mereka yang mengira bahwa gestur tersebut merupakan simbol white power. Jadi sebagai informasi buat kita semua, simbol white power itu merupakan salah satu simbol yang berasal dari kelompok ekstrim sayap kanan. Jadi mereka adalah kelompok supremasi kulit putih yang memang punya banyak kontroversi karena pemahaman ekstrimnya.
Salah satu contohnya adalah pada 2019 di Selandia Baru. Ada seorang teroris sayap kanan bernama Brenton Tarrant menembak 51 orang dan melukai 50 orang lainnya. Beberapa di antaranya bahkan sampai ada yang mengalami luka yang cukup parah. Artinya memang kelompok tersebut merupakan kelompok yang cukup diwaspadai karena ekstremismenya. Nah, sekarang Sound Events melakukan gestur yang memang sama dengan kelompok tersebut di ajang yang punya perhatian besar dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Sound Events diindikasikan sebagai upaya untuk melakukan kampanye kelompok tersebut. Bahkan jaringan anti-diskriminasi bernama FAIR udah melakukan laporan resmi ke FIFA dan menuntut konsekuensi yang tegas. Mereka bilang bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli mereka, gestur yang dilakukan oleh Sound Events merupakan mengarah kepada kampanyenya dari kalangan ekstremis kanan tadi. Mereka mempertanyakan, kenapa seorang petugas VAR harus menggunakan gestur ini di turnamen sepak bola terbesar tepat ketika kamera mengarah kepadanya. Maka atas keanehan tersebut, mereka memang mengindikasikan dengan sangat yakin bahwa Sound Events memang sengaja menunjukkan simbol neo-Nazi sayap kanan ekstrim ke publik dunia. Bahkan mereka juga menuntut untuk Sound Events diberhentikan dari tugasnya dalam turnamen Piala Dunia kali ini. Gila ya. Kalau interpretasi tersebut benar, bisa dibilang wasit Sound Events benar-benar orang yang sangat kontroversial. Yang memang ternyata kontroversinya bukan cuma terjadi di Liga Indonesia, bukan cuma di Persib korbannya, tapi dia juga berani melakukan tindakan kontroversinya di panggung dunia. Dan yang bikin gregetnya lagi ya Pak, per video ini dirilis sebenarnya Sound Events udah ngasih klarifikasi terkait kejadian tersebut. Dia bilangnya apa coba? Dia bilang kalau itu cuma gerakan bawah sadar yang emang terjadi secara gak sengaja, ibaratnya cuma refleks. Intinya Sound Events membantah tegas kalau gestur tersebut berhubungan dengan kelompok ekstremis tertentu. Dan kita sebagai netizen tentunya gak bisa langsung percaya dong. Apalagi kita nih ya, publik sepak bola Indonesia udah pernah tahu historinya dia kayak gimana. Problematikanya dia kayak gimana. Otomatis ucapan dia kayak gitu gak bisa langsung sepenuhnya kita terima. Karena ibarat yang namanya maling, mana ada sih maling yang mau ngaku? Iya kan? Cuma bukan berarti kita gak boleh menjudge sepenuhnya bahwa dia bersalah. Sebagai hal yang bisa membantu kita buat cari tahu masalahnya, sekarang coba kita pahami hasil investigasi. Kalau menurut informasi yang kita dapatkan, FIFA sebenarnya gak menemukan bukti kuat yang bisa mendukung tuduhan tersebut. Mereka bilang bahwa sejatinya wasit Sound Events gak melanggar kode disiplin FIFA apapun, sehingga mereka gak serta-merta langsung bisa memberikan sanksi. Dan ya, memang kalau kita lihat kan dia cuma ngelakuin gestur tangan. Apalagi gestur tangan itu memang familiar digunakan sama banyak manusia sehari-hari juga. Maka memang sulit buat FIFA memastikan maksud sebenarnya dari gestur tangan tersebut. Alhasil walaupun ada banyak tuntutan untuk wasit Sound Events ini diberi hukuman, cuma dikarenakan gak ada bukti yang bisa menguatkan tuduhan tersebut, alhasil FIFA gak bisa melakukan apa-apa. Tapi, walaupun wasit Sound Events dinyatakan gak bersalah, kayaknya FIFA tetap ngelakuin evaluasi besar dan cepat agar kejadian ini gak terulang. Karena pada laga-laga yang dilaksanakan setelah timnas Jerman versus Kurakau, protokol siaran langsung terjadi perubahan yang sangat mencolok. Yaitu yang tadinya para petugas VAR berpose ke arah kamera, sekarang kamera cuma menyorot wasit VAR yang udah fokus bekerja di depan monitornya masing-masing. Kabar yang gue dapatkan, hal ini memang sengaja dilakukan demi menghindari potensi kontroversi yang serupa. Gila emang Sound Events ini. Kelakuannya bisa langsung ngerubah protokol yang udah FIFA terapkan sejak kompetisi belum dimulai loh. Tapi intinya, dengan adanya kejadian ini, kita gak tahu pasti apa maksud dari gestur yang dilakukan oleh Sound Events. Cuma satu hal yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah memang mengingatkan kita kepada kejadian yang terjadi di laga antara Persija Jakarta versus Persib Bandung pada tahun 2017 silam. Yang mana insiden tersebut memang jadi salah satu insiden kelam dari sejarah sepak bola Indonesia. Karena yang saat itu merupakan perdana kompetisi Liga 1 dimulai, waktu itu ada kebijakan tentang marquee player juga, ada banyak pemain asing berkualitas yang terkenal yang main di Liga 1 waktu itu. Salah satu yang fenomenal sekaligus menjadi saksi kejadian klub ini adalah Michael Essien. Bayangin pemain sekelas Essien yang sebelumnya udah malang melintang di Eropa, udah main di Real Madrid, AC Milan, Chelsea, tapi harus menghadapi kontroversi yang sangat memalukan tersebut. Harapan terbesar sih dengan kita mengingat kejadian tersebut adalah supaya kedepannya gak pernah terjadi lagi kejadian yang serupa. Cukup waktu itu aja keanehan keputusan wasit Sound Events terjadi.
Kedepannya, semoga sepak bola Indonesia bisa terus berkembang jadi lebih baik, baik itu dari segi kualitas sepak bolanya maupun dari segi kualitas kepemimpinan wasitnya. Jadi itu penjelasan tentang kontroversi wasit sound events. Sekarang pendapat kalian gimana? Siapa yang masih ingat sama wasit tersebut? Boleh tulis kenangannya di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zirin Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!